Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denti Prianti dari 10 tekan 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang OSI Layer. OSI Layer atau Open System International Connection Layer adalah sebuah konsep model konseptual yang dibuat oleh ISO atau International Organization for Standardization untuk menggambarkan bagaimana data dikirim dan diterima dalam jaringan komputer. Tujuan dari OSI Layer: standarisasi komunikasi jaringan, memudahkan pemahaman dan pembelajaran, interoperabilitas, memudahkan perkembangan dan perbaikan, mempermudah identifikasi masalah, mendukung modularitas. OSI Layer terbagi menjadi 7 bagian pada model OSI. Yang pertama ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Kita bahas ketujuh layer ini satu persatu ya. Yang pertama kita bahas tentang application layer. Application layer adalah lapisan ketujuh atau paling atas dalam OSI yang berfungsi sebagai penghubung langsung antara pengguna dengan jaringan komputer. Lapisan ini menyediakan layanan jaringan yang bisa dipakai oleh aplikasi pengguna seperti web browser, email, atau aplikasi chatting. Jadi, application layer tidak membuat aplikasi incu sendiri, tapi menyediakan layanan agar aplikasi bisa berkomunikasi melalui jaringan. Fungsi 1. Antarmuka dengan pengguna, memberikan akses langsung agar user bisa berinteraksi dengan jaringan melalui aplikasi. 2. Layanan jaringan, seperti web menyediakan browser atau HTTPE, email atau SMTP, POP3, IMAP, file transfer, FTP, dan komunikasi lain. 3. Identifikasi atau autentikasi, memastikan pengguna atau aplikasi yang terhubung dikenali dengan benar. 4. Data presentation, mengatur format data agar bisa dipahami aplikasi, misalnya teks, gambar, video. Di lapisan ke-6 ada presentation layer, berfungsi sebagai penerjemah data agar application layer atau lapisan aplikasi dengan lapisan ini di bawahnya. Lapisan ini memastikan bahwa data yang dikirim oleh pengirim bisa dibaca dan dipahami oleh aplikasi di sisi penerima, meskipun format sistem mereka berbeda. Fungsi translasi atau translation, mengubah format data dari aplikasi menjadi format standar jaringan, lalu mengubah kembali ke format yang bisa dipengerti aplikasi penerima. Contoh, mengubah format dokumen teks ASCII ke ABCDIC. 2. Enskripsi dan deskripsi. Enskripsi atau deskripsi melindungi data agar aman dikirim, misalnya menggunakan SSL atau TLS pada HTTPS. Session layer. Session layer adalah lapisan kelima dalam OSI yang berfungsi untuk mengatur, mengelola, dan menjaga sesi komunikasi antara dua perangkat atau aplikasi di jaringan. Lapisan ini memastikan bahwa pertukaran data berlangsung secara teratur, sinkron, dan tetap terhubung sampai komunikasi selesai. Sederhananya, session layer seperti penjaga percakapan yang memastikan komunikasi tetap aktif, tidak terputus, dan bisa dilanjutkan jika terjadi gangguan. Fungsi membuka, menjaga, dan menutup sesi atau establish, maintain, terminate, mengatur kapan komunikasi dimulai, tetap aktif, dan ditutup setelah selesai. 2. Sinkronisasi, memberikan tanda atau checkpoint agar jika terjadi gangguan, komunikasi bisa dilanjutkan dari titik terakhir, bukan mengulang dari awal. Transport layer. Transport layer adalah lapisan keempat dalam model OSI yang berfungsi sebagai mengatur lalu lintas data antara dua perangkat. Lapisan ini memastikan bahwa data yang dikirim dari pengirim sampai penerima dengan benar, lengkap, berurutan, dan tanpa error. Fungsi segmentation dan resembly, memecah data besar menjadi segmen-segmen kecil saat dikirim, lalu menyusun kembali ke penerima. 2.
error detection dan correction, memastikan data sampai dengan benar tanpa kerusakan atau kehilangan. 3. Flow control, mengatur kecepatan pengirim data agar penerima tidak kewalahan menerima data terlalu banyak sekaligus. Network layer. Network layer ada lapisan ketiga dalam model OSI yang berfungsi untuk mengatur pengalamatan atau IP address dan mengirim paket data dari pengirim ke penerima melalui jaringan. Fungsi menentukan alamat tujuan atau misalnya alamat IP. Routing, memilih jalur terbaik agar data sampai ke tujuan. Packet forwarding, mengirim paket data dari satu perangkat ke perangkat lain. Logical addressing, membedakan setiap perangkat dengan IP address. Fragmentation, memecah data agar sesuai dengan ukuran jaringan. Data link ada di lapisan kedua dalam OSI layer. Setelah physical layer, yang berfungsi untuk mengatur bagaimana data dikemas dalam bentuk frame, distribusikan serta mendeteksi dan mengoreksi kesalahan pada saat pengirim melalui media fisik. Lapisan ini menjadi penghubung langsung antara perangkat keras atau hardware dengan jaringan sehingga memastikan bahwa data yang dikirim benar-benar sampai ke tujuan tanpa rusak atau hilang. Tujuan framing, memecah data dari network layer menjadi unit-unit kecil yang disebut frame agar mudah ditransmisikan. 2. Error detection atau connection, mendeteksi bahwa memperbaiki kesalahan yang terjadi saat pengiriman data. Physical layer. Physical layer adalah lapisan pertama atau paling bawah dalam model OSI yang berhubungan langsung dengan media translate fisik. Lapisan ini hanya mengurusi bit 0 dan 1 dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio. Fungsi mengubah bit digital menjadi sinyal atau listrik, cahaya, dan radio. Menentukan media transkomunikasi atau kabel UTP, fiber optik, dan wireless. Menentukan topologi fisik, star, bus, ring, dan mesh. Menentukan kecepatan transfer data atau bit width. Cara kerja OSI layer, model OSI terbagi proses menjadi lapisan 7 atau layer 7 yang saling berhubungan. Setiap layer punya fungsi khusus dan bekerja secara berurutan, baik ketika mengirim maupun menerima. Cara kerja OSI layer atau Open System Interconnection adalah mekanisme bagaimana data dikirim dan diterima dalam jaringan komputer dengan melewati 7 lapisan secara berurutan. Setiap lapisan atau layer memiliki tugas khusus dan saling bekerja sama. Lapisan di atas tidak bisa langsung terhubung dengan lapisan bawah, tapi harus melewati layer yang ada di antaranya. Dengan begitu, komunikasi menjadi terstandarisasi, teratur, dan bisa saling memahami meskipun perangkat berbeda, merek atau sistem operasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.